Prangko merupakan benda pos lainnya yang juga digemari masyarakat untuk dikoleksi. Seperti halnya Mary, sejak SMP, ia sudah menggeluti hobi mengoleksi prangko. Kartu pos adalah salah satu benda pos yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun, ada juga yang senang mengumpulkan kartu pos. Seperti pria ini. Ardiansyah sangat senang mengoleksi kartu pos. Sejak tahun 1995, ia sudah mengumpulkan kartu pos yang dibawa ayahnya pulang berlayar. Lambat laun, koleksinya pun bertambah. Ardiansyah atau akrab disapa Dian mengaku hingga kini koleksinya bisa mencapai 1.000 lebih kartu pos. Koleksinya pun beragam, mulai dari kartu pos bergambar kartun atau komik hingga film-film Indonesia. Ada juga yang berbentuk buku. Jika ada sebuah pameran seni rupa ataupun film, Dian segera memburu kartu pos yang biasanya diperjualbelikan saat itu. Alhasil koleksinya makin banyak. Tak hanya Indonesia, kartu pos luar negeri pun ia koleksi. Seperti dari Jerman dan Korea. Untuk menambah koleksinya, tak jarang Dian meminta teman-temannya membawakan oleh-oleh kartu pos saat pulang dari luar negeri. Untuk memelihara kartu pos koleksinya, pria 29 tahun ini punya tempat penyimpanannya khusus dengan teknik perawatan tertentu. Itu harusnya kan dia pertama di album gitu ya, atau di satu per lembar gitu di album gitu, dan itu juga harus disimpannya di ruangan yang tidak terlalu lembab gitu, artinya harus ada AC, dan itu pun yang di album juga nggak jaminan untuk dia terawat karena kan lengket ya, ada plastiknya itu, jadi mesti yang AC dia mesti sering-sering dibuka gitu. Selain kartu pos, prangko merupakan benda pos lainnya yang juga digemari masyarakat untuk dikoleksi. Seperti halnya Mary, sejak SMP, ia sudah menggeluti hobi mengoleksi prangko. Saya suka karena gambarnya tuh ya bagus. Ya, saya sendiri mungkin suka dengan gambar yang tertentu gitu. Misalnya saya suka dengan yang gajah, makanya saya ngumpulin prangko yang ada gambarnya gajah. Dan jangan salah, hobi mengoleksi prangko ternyata bisa membawa keuntungan loh. Dengan mengikuti prangko, saya bisa pergi ke luar negeri. Itu contohnya tahun 2002 saya ditunjuk sama Perkumpulan Filateli di Indonesia, itu mewakili Indonesia sebagai National Commissioner di pameran filateli remaja sedunia di Spanyol. Selain itu, koleksi prangko ini bisa dijadikan investasi yang menjanjikan. Karena harga awal prangko yang dibeli bisa naik 2 kali lipat di kemudian hari jika dijual lagi. Syaratnya, bentuk fisik prangko tidak boleh cacat atau robek. Kadang kita sudah beli tapi kita tidak rawat, untuk di kemudian hari kita akan jual, kondisi prangko atau benda filateli tersebut menjadi rusak. Otomatis akan mengurangi nilai atau value dari si benda filateli tersebut. Tommy adalah salah satu kolektor prangko yang sudah bisa mengeruk keuntungan dari hobinya ini. Untuk menambah koleksinya, sesekali ia dan filatelis lainnya datang ke tempat perkumpulan filateli di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Setiap Sabtu, biasanya mereka datang untuk melihat dan membeli produk baru yang diproduksi kantor pos. Tim Liputan Trans TV Jakarta.